Selamat siang semuanya, selamat siang Pak Agung dan teman-teman Asdos dan para pemirsa yang menyaksikan presentasi kami. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota Gede Indra, saya Grahana Dava, Ihsan Aulia, dan Rinaldi Rabbani akan menjelaskan tentang pengerjaan TK3 kami. Boleh next. Ini merupakan daftar isi dari presentasi kali ini. Yang pertama itu kami akan menjelaskan tentang perusahaannya, yaitu PT kita. Lalu kedua adalah transaksi di PT kita, dan yang ketiga adalah modul dengan nama Print Partner Contact and Address, yaitu modul ekstra yang kami kembangkan, dan yang keempat adalah implementasi dari modul. Boleh next. Boleh next. Oke. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang PT kita, yaitu PT kita ini merupakan PT yang bergerak pada bidang teknologi komputer. Ya, di sini kami juga menyediakan jasa perakitan komputer. Nah, untuk bahan baku ini kami ada dua, yaitu mendapatkan bahan baku dari pelanggan, atau bisa juga kami mendapatkan bahan baku dari supplier untuk melakukan perakitan komputer tersebut. Nah, boleh next. Nah, ini merupakan jasa yang ditawarkan. Yang pertama adalah perakitan komputer komponen dari pelanggan, dan yang kedua adalah perakitan komputer namun komponennya dari PT kita. Next. Nah, ini adalah modul yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan modul accounting untuk mencatat semua dokumen-dokumen yang berkaitan tentang keuangan. Yang kedua adalah modul contact. Yang ketiga adalah modul sales untuk mengelola penjualan. Yang keempat adalah modul inventory untuk mengelola stok-stok inventory yang kami miliki. Yang kelima adalah modul manufacturing, di mana di sini kami bisa membuat sebuah manufacturing order yang berkaitan dengan perakitan komputer. Dan yang terakhir adalah modul purchase untuk membeli bahan-bahan dari supplier kami. Next. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh teman saya, Aldi. Baik, terima kasih Dava. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi untuk PT kita. Next. Jadi yang pertama untuk transaksi perakitan komputer menggunakan komponen dari pelanggan. Jadi di sini pertama klien membuat request untuk melakukan perakitan komputer kepada PT kita. Di sini akan berkaitan dengan modul sales. Lalu dari yang lalu berikutnya klien memberikan komponen-komponen yang diperlukan untuk melakukan perakitan. Di sini lalu masuk ke tahap 3, di mana PT kita menerima dan memvalidasi komponen-komponen yang diterima dari klien. Di sini akan berhubungan dengan modul inventory. Kemudian yang keempat, PT kita melakukan perakitan menggunakan komponen-komponen tersebut, dan di sini akan berkaitan dengan modul manufacturing. Lalu yang kelima, PT kita menotifikasi klien setelah proses perakitan selesai dan akhirnya mengirimkan komputer kepada klien, atau klien dapat mengambil langsung komputer mereka. Nah, dari modul yang kita buat pada tugas kali ini berkaitan ketika melakukan pengiriman komputer kepada klien, di mana nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu yang ketujuh, yaitu klien melakukan proses pembayaran untuk mengakhiri transaksi. Di sini akan berkaitan dengan modul accounting. Next. Lalu berikutnya, untuk proses bisnis perakitan komputer menggunakan komponen dari PT kita. Di sini kurang lebih sama seperti sebelumnya, namun perbedaannya terdapat di poin kedua, di mana pada poin kedua, yang sebelumnya kita menerima komponen dari klien, di sini PT kita mengambil komponen dari inventory, dan jika tidak ada, PT kita dapat melakukan proses pembelian kepada vendor yang akan berkaitan dengan modul purchase. Next. Oke, selanjutnya adalah bagian dari deskripsi modul. Pada bagian ini langsung saja ke bagian demo. Nah, di sini kita telah mengakses website dari PT kita. Nah, untuk penggunaan modul ini dapat mengakses aplikasi kontak dan pilih salah satu partner yang akan di-print kontak informasi dan alamatnya. Misalnya seperti yang dijelaskan sebelumnya dengan Aldi, kita perlu melakukan suatu pengiriman melalui pihak ketiga ke suatu partner. Anggap saja partner itu adalah PT Komputer Grafis Indonesia. Untuk itu kita pilih partner PT Komputer Grafis Indonesia.
Nah, di sini terdapat pilihan baru dengan pilihan bernama Print Contact Info yang jika dipilih, secara otomatis akan mendownload suatu file di mana file tersebut jika dibuka berisi tentang nama dari penerima paket, alamatnya, beserta kontaknya. Nah, dari halaman PDF ini kita dapat melakukan print secara langsung. Lalu pilih paper size yang diinginkan, misalkan di sini adalah A5. Nah, lalu jika sudah, ketika dokumen ini di-print, maka dokumen ini dapat digunakan sebagai penanda pada paket tentang alamat dari penerima paket tersebut. Sekian dari demo modul kelompok kami. Selanjutnya adalah bagian implementasi modul Print Partner Contact and Address yang akan dijelaskan oleh teman saya, Gede. Oke, selanjutnya untuk implementasi modul Print Partner Contact and Address. Next. Nah, jadi sini dia terdapat dua kegunaan. Yang pertama untuk internal. Jadi kegunaan untuk internal ini adalah dia menampilkan data dari penerima barang dan pengirim barang pada barang yang dikirim. Nah, maksudnya internal ini, jadi misalnya PT kita ingin melakukan pengiriman barang ke customer tanpa menggunakan pihak ketiga. Jadi kita memiliki kurir sendiri, maka kurir itu akan menggunakan modul ini sebagai label pengiriman. Kemudian untuk pihak ketiga, ya seperti tadi sudah dijelaskan, kita menggunakan pihak ketiga untuk melakukan pengiriman. Nah, dengan modul ini kita dapat menampilkan data dari penerima dan pengirim, sehingga admin dari pihak ketiga tersebut bisa langsung input data dari pengirimnya tanpa perlu melakukan permintaan request terhadap data itu lagi. Next. Nah, jadi ini kurang lebih contoh gambarnya untuk internal seperti label pengiriman di barang-barang yang kita tahu di pengiriman seperti JNE atau Tiki itu kan ada label pengiriman. Nah, kurang lebih seperti itu fungsi modulnya. Nanti akan ditempel pada di barangnya yang akan dikirim. Nah, lalu untuk pihak ketiga, biasanya ketika kita mengirimkan barang ke pihak ketiga akan diminta informasi sebagai berikut, seperti contoh sender name itu data pengirim dan shipping to itu data penerima. Nah, dengan adanya modul ini kita dapat langsung adminnya langsung dapat mengisi, perlu meminta data dari kita lagi. Next. Nah, ini untuk skenario internal. Jadi PT kita mengirim barang ke customer. Step kedua, PT kita itu mencetak label pengiriman menggunakan modul Print Partner Contact and Address. Lalu label pengiriman tersebut yang dicetak dari modul ditempel pada barang yang dikirimkan. Kemudian kurir melihat ke label mengenai destinasi pengiriman, sehingga dia lebih mudah untuk mencari destinasinya. Lalu kelima, penerima dapat melakukan komplain berdasarkan penerima dapat melakukan komplain pengiriman berdasarkan label yang telah ditempel pada barangnya. Next. Nah, untuk yang pihak ketiga, 1-2-nya kurang lebih sama. Sampai 3 sama. Nah, keempat ini kan kita mengirim barang pihak ketiga. Nah, di step kelimanya, admin pihak ketiga ini melakukan registrasi data pengirim berdasarkan label pengiriman yang sudah kita tempelkan. Jadi dapat menghemat waktu untuk melakukan permintaan terhadap data pengirimnya. Next. Nah, ini untuk keuntungannya. Untuk keuntungannya dia pertama dia memberikan transparansi, kemudian dia juga memberikan identitas. Jadi identitas seperti tadi, pengiriman itu adalah PT kita, lalu yang ketiga dia menyediakan bukti ketika customer ingin komplain. Next. Nah, untuk yang pihak ketiga sendiri, keuntungannya dua, yaitu yang pertama, pengirim itu tidak perlu melakukan penulisan ulang terhadap data pengirim di bagian pihak ketiganya. Lalu, keuntungan satu laginya, dia memudahkan admin pihak ketiga untuk melakukan pendataan proses pengiriman. Next. Nah, jadi lesson learned yang telah kami pelajari selama menjalankan tugas kelompok ini adalah untuk mata kuliah ini mendapat banyak ilmu baru, terutama dalam bidang ERP dan bagaimana cara konfigurasi ERP-nya. Kemudian kita lebih mengenal lagi tentang Odoo sebagai software ERP, terus juga sangat bermanfaat bagi kami karena banyak sekali kapabilitas yang bisa dilakukan oleh Odoo untuk menunjang kebutuhan bisnis. Next. Ya, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf, dan juga dipersilakan untuk bertanya jika ingin bertanya.
Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat siang.